Selamat datang ya di YouTube aku. Jangan lupa di subscribe dan juga like, comment, and share video aku ini. Baik, kali ini aku mau bahas pengaturan-pengaturan yang ada di WhatsApp ya. Dan ini mungkin banyak lah yang sudah tahu fungsinya untuk apa, ini untuk apa, itu untuk apa gitu ya. Tapi sebagian orang juga masih banyak yang belum mengetahui gitu ya. Dan di sini aku mau jelasin satu persatu nih ya, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kamu yang memang belum tahu gitu ya. Kita langsung saja ya buka WhatsApp. Buka WhatsApp seperti ini, oke. Langsung ya. Ini sudah masuk ke status ya. Kalau ke chat nanti takutnya gimana ya. Aduh, ini kepencet. Baik ya, kita langsung saja pilih titik 3 di pojok kanan atas seperti ini langsung. Oke, kita pilih pergi ke setelan ya, setelan. Nah, ini ada beberapa ya. Nah, bisa dibaca sendiri, kita tahu ya. Kita pilih masuk ke akun yang paling atas ini ya kan. Kemudian ini banyak juga ya pilihannya ya, ini mohon maaf kepencet ya. Nah, kita pilih privacy ya, paling atas ini. Oke, privacy. Nah, di sini banyak banget ini ya pengaturan yang ini. Dan kebanyakan orang tidak tahu ini fungsinya apa, untuk apa, seperti itu ya. Kita langsung masuk ke yang namanya paling atas ini adalah terakhir dilihat. Nah, ketika kita pencet ya, ini ada 3 pilihan. Kalau saya, pengaturan saya adalah tidak ada ya. Ketika kita pilih tidak ada, tentu kita tidak WA kita tidak akan muncul terakhir dilihat oleh teman kita. Begitu juga sebaliknya, ini ada timbal baliknya seperti itu ya. Ketika kita melihat WA teman kita juga tidak akan terlihat terakhir dilihat gitu ya. Ketika semua orang kita pilih, tentu semua orang bisa melihat kontak saya, tentu orang-orang yang ada di kontak kita. Oke, next ya. Next, foto profil sama saja, mungkin sudah paham lah ya dari penjelasan di atas tadi. Oke, info. Nah, info ini sama juga, semua orang, kontak saya tidak ada. Kalau misalnya kita pilih, kalau saya semua orang ya, berarti semua orang walaupun bukan kontak kita bisa melihat yang namanya info kita, termasuk juga foto profil yang tadi ini, walaupun dia bukan kontak kita, dia tetap bisa melihat profil kita ya, profil kita ya, foto profil itu ya. Kemudian status. Nah, ini status. Nah, kita pengen ya statusnya kita bagiin dengan siapa aja gitu ya, ataupun buat kamu yang pengen aku malas lah ya, status aku ini dilihat sama si A, misalnya sama si B, aku pengen dia tuh nggak bisa lihat walaupun dia ada di kontak aku. Nah, ini pilihannya ya, kita pilih kontak saya itu kecuali. Jadi kecuali ini adalah ketika kita malas ya, mungkin kita malas nih malas status kita ya, status kita dilihat sama siapa gitu ya. Misalnya kita ambil basing lah ya, misalnya ibu kos ini ya. Oke, kita pencet seperti ini. Nah, kita pilih centang hijau. Oke, kita pilih centang hijau seperti ini. Nah, jadi yang kita pilih tadi dia tidak bisa yang namanya melihat status kita gitu. Oke, paham ya? Kalau misalnya hanya dibagikan dengan ya, misalnya kita pengen status kita hanya dibagikan oleh 2 orang misalnya ya, kita pilih misalnya siapa ya, misalnya basing lah ya. Nih, siapa ini? Saya pencet nih misalnya. Ini misalnya. Nah, jadi hanya orang-orang yang kita contek itu yang melihat status kita gitu ya, yang dapat pemberitahuan status kita ya. Oke, paham juga lah ya. Next, laporan baca. Nah, ini laporan baca ini adalah ketika kita aktifkan, tentu ketika ada pesan dari teman kita ya, itu laporan bacanya ada di sana di teman kita, bahwa
kita sudah membaca pesannya, ataupun ketika kita mengirim pesan kepada teman kita ya, itu juga akan ada pemberitahuan centang biru 2, itu menandakan sudah dibaca gitu ya. Nah, itu kalau laporan bacanya diaktifkan seperti ini. Nah, jika tidak diaktifkan, tentu ya, ini laporan bacanya tidak aktif. Meskipun sudah dibaca, tapi centangnya tidak berubah, tetap dia berwarna putih ya, ataupun apa itu warnanya ya. Dan ini juga bisa berefek pada yang namanya status. Ketika kita atur seperti ini ya, kita melihat status orang lain, tentu kita diketahui bahwasanya kita sudah melihat statusnya, dan orang lain melihat status kita juga tahu siapa saja yang telah melihat status kita, seperti itu. Tapi jika kita ini tidak kita aktifkan ya, itu ketika kita melihat status orang lain ya, orang lain itu tidak akan tahu bahwasanya kita sudah melihat statusnya, karena ini tidak diaktifkan. Dan berlaku juga pada chat itu tadi gitu ya. Tapi ini juga timbal balik ketika kita membuat status ya, ketika orang lain atau teman kita melihat status kita, itu laporannya tidak ada. Jadi tidak ada laporan siapa-siapa saja yang melihat status kita gitu. Jadi ada timbal baliknya semua itu. Oke, mungkin paham lah ya. Kalau apa ini, kontak terblokir ya. Iya, ini saya ada beberapa kontak yang terblokir karena memang sangat mengganggu ya, saya orangnya seperti itu. Oke deh, mungkin buat kamu sudah paham ya. Kalau nggak paham boleh ditanyakan di kolom komentar, oke? Dan kamu bolehlah mau nanya apa lagi, misalnya recommended cara apa gitu ya. Nanti kalau misalnya bisa, insya Allah saya akan buat gitu. Oke, terima kasih ya yang sudah nonton. Jangan lupa like-nya. Oke, jangan lupa share and comment juga, subscribe juga. Oke, terima kasih. Oke, semoga ini ya bermanfaat buat kamu yang memang belum tahu gitu. Oke.